Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pak Samuan, GKJ Argomulyo, dan Bapak Ibu Saudari semua, dimanapun panjenengan berada. Mari bersama-sama sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Yalah Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur bila sore hari ini Tuhan terus mengasihi di dalam kehidupan kami melalui sapaan firman-Mu. Terima kasih Allah, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh mensyukuri kehidupan yang Tuhan berikan dan kami boleh menjadi saksi-Mu. Terima kasih ya Allah, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Sabda Tuhan, pada sore hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 47 sampai ayat 51. Injil Yohanes pasal 1 ayat 47 sampai ayat 51. Demikianlah sabda Tuhan. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang menerima sabda Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kehidupan umat manusia, kita diajarkan untuk hidup di dalam kejujuran. Di dalam kejujuran, dan kita juga diingatkan untuk menjauhi yang namanya kemunafikan atau kepalsuan yang ada di dalam kehidupan kita. Bacaan kita Injil Yohanes pasal 1 ayat 47 sampai 51, di situ diceritakan bahwa kemunafikan dan kejujuran merupakan dua cara hidup yang saling bertentangan. Kemunafikan adalah karakter atau watak seseorang, di mana seseorang tersebut memiliki kepalsuan-kepalsuan yang diucapkan, yang dipikirkan dan bahkan dilakukan di dalam kehidupannya. Contoh yang paling gampang orang munafik itu adalah ketika ada sesuatu yang terjadi, apapun itu yang terjadi, dia merasa ingin menolong. Salah satu contohnya, dia merasa ingin menolong, tetapi padahal di dalam kehidupannya ketika dia ingin menolong, sebenarnya ada ketidakikhlasan. Atau bahkan ketika dia sudah menolong, dia menceritakan kepada orang banyak bahwa dirinya sudah berbuat sesuatu. Karena ketika dia menolong, dia berbuat sesuatu, tanpa diceritakan pun orang lain sudah tahu dengan cara apa yang sudah dilakukan atau sudah diperbuatnya. Itu adalah kemunafikan. Terkadang orang berkata iya, tetapi ada dan kenyataannya itu tidak. Itu adalah kemunafikan atau kepalsuan. Dia mungkin mengatakan jalan ke kanan, padahal yang sebenarnya ia jalan ke kiri. Itulah kemunafikan atau kepalsuan yang menjadi salah satu ciri manusia yang tidak dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kemunafikan dan kejujuran itu adalah dua hal yang bertentangan. Tetapi Tuhan mengajak di dalam kehidupan kita untuk memilih kejujuran. Agar di dalam kehidupan kita, ketika kita berbuat sesuatu, menjalani kehidupan itu ada rasa bebas.
ada rasa bertanggung jawab, ada rasa tidak gelisah, ada rasa tidak cemas ketika ada kejujuran yang dilakukan di dalam kehidupan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kemunafikan dan kejujuran memang sesuatu yang bertolak belakang. Yang satu mengarah pada tindak kejahatan dan yang lainnya itu mengacu kepada tindakan yang baik. Dalam hidup ini kita sering diperhadapkan dengan keduanya meskipun keduanya itu seperti rel kereta api yang tidak pernah bertemu meskipun selalu beriringan. Jadi kita selalu diperhadapkan dengan dua hal tersebut. Tidak akan pernah bertemu tetapi selalu beriringan. Selalu bersama-sama atau selalu berdekatan. Tetapi tidak bisa bertemu karena dua hal yang bertentangan yang tidak akan pernah bisa bersatu. Kejujuran pada hakikatnya menjadikan kehidupan manusia merasakan kebebasan ketika dia berelasi dengan orang lain. Ketika ia harus beraktivitas, ketika ia harus bekerja. Apapun yang dilakukan ketika ada kejujuran, maka ada kebebasan. Tidak ada rasa was-was yang dialami di dalam kehidupan manusia. Sebaliknya kemunafikan akan menjadikan hidup itu menjadi orang yang licik dan penuh dengan kebohongan. Kemunafikan akan menjadikan orang hidup di dalam kelicikan dan juga kebohongan yang selalu dilakukan di dalam hidupnya. Bacaan kita Injil Yohanes pasal 1 ayat 47 sampai 51 menceritakan tentang perjumpaan Yesus dengan Natanael. Pada waktu itu Yesus hidup, Tuhan Yesus bersabda tentang bagaimana kehidupan Natanael itu diceritakan sebagai salah satu orang Yahudi yang hidup di dalam kehidupan yang baik. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam hidupnya. Karena pada waktu itu banyak orang Israel yang hidup di dalam kemunafikan, kepalsuan, kebohongan, yang menuntun di dalam kehidupannya menuju kehidupan yang penuh dengan kelicikan, menghasut orang banyak, selalu mencari keuntungan sendiri ataupun keuntungan golongan. Akhirnya ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Natanael, dia menceritakan bahwa inilah Natanael, orang Israel yang hidupnya penuh dengan kejujuran, maka dia disebut orang Israel sejati. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Natanael percaya bahwa Mesias adalah juru selamat yang diutus oleh Tuhan, yang diutus oleh Allah sendiri sehingga dia ingin berjumpa dengan Tuhan. Ada rasa haus, ada rasa penasaran, ada kerinduan di dalam hati Natanael untuk berjumpa dengan Yesus. Tetapi rasa penasaran, rasa kerinduan itu didasari dengan hati yang murni, didasari dengan hati yang tulus, ingin melihat sosok Yesus, ingin mengenal secara dalam tentang Tuhan Yesus, dan mau percaya dan juga mengikutnya. Oleh sebab itu gambaran Natanael itu mengkritik keras orang-orang Farisi, mengkritik keras orang-orang Yahudi yang pada waktu itu merasa di dalam kehidupannya menerima rahmat Allah, tetapi dia tidak percaya dan bahkan ingin membunuh Yesus. Inilah kemunafikan yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Farisi, ketika mereka ingin menjebak Yesus. Dan gambaran Natanael itu diceritakan untuk mengkritik kehidupan orang-orang yang pada waktu itu hidup di dalam kemunafikan dan juga di dalam kelicikan yang selalu dilakukan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu sebagai umat Allah, sore hari ini kita diingatkan kembali. Sudahkah di dalam kehidupan kita, kita ini sudah menunjukkan kejujuran di dalam kehidupan keluarga kita, kepada pasangan kita, dan bahkan kita jujur kepada Tuhan, bahwa di dalam setiap kehidupan kita mungkin kita pernah jatuh, mungkin kita sering berbuat dosa, seringkali kita melukai hati sesama, dan bahkan melukai Tuhan. Kalau gambaran Natanael mengkritik orang-orang Yahudi, mengkritik pemimpin-pemimpin agama dan juga orang-orang Farisi, agar mereka itu bertobat,
agar mereka menjadi orang yang baik, menjadi orang Israel yang sejati, agar di dalam kehidupan mereka boleh merasakan anugerah dan kasih Allah di dalam keselamatan. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, menjadi Kristen sejati dimulai dengan kejujuran. Kejujuran akan menolong di dalam kehidupan kita untuk berpikir positif. Ketika kita sudah berpikir positif, maka setiap tingkah laku, apapun yang pernah kita lakukan itu akan menunjukkan bahwa kita ini menjadi Kristen yang sejati, dan setiap perbuatan, tingkah laku yang kita tunjukkan, itu adalah mencerminkan nilai-nilai Kristiani, dan semuanya itu karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus yang terakhir, kejujuran menolong seseorang untuk kita bisa terbebas. Kejujuran menolong seseorang untuk kita menjadi orang Kristen sejati. Kejujuran akan menolong seseorang untuk kita tidak merasa takut, tidak merasa gelisah, dan bahkan kita bisa berbuat dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, kalau Nathanael itu disebut orang Israel sejati, karena di dalam kehidupannya itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Mari kita tunjukkan bahwa kita ini adalah orang Kristen sejati. Dimulai dengan kejujuran, dimulai dengan keterbukaan. Bukan menjadi orang munafik, bukan menjadi orang yang licik, dan bahkan bukan menjadi orang yang penuh dengan kebohongan. Tetapi mari kita tunjukkan nilai-nilai Kristian, nilai-nilai kerajaan Allah yang akan menolong kehidupan kita untuk merasakan kenyamanan, kebebasan, dan bahkan kita bisa berbuat segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat menjadi orang Kristen sejati, contohlah Nathanael, Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.